Saudara, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menaikkan gaji ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara. Menteri Keuangan merestui skema penyaluran dana pensiunan PNS diubah dari Pay As You Go menjadi fully funded alias iuran pasti. Sejak lama pemerintah memang berencana mengubah. Membaca berita ini mengejutkan ya, karena tidak ada dan ini ternyata perpresnya juga sudah lama ya, dari 30 Juni, dan ini berlaku untuk semua ya, ASN sampai bahkan pejabat negara. Tapi memang kita harus menunggu detailnya ya, Iva ya, dari sisi peraturan Menteri Keuangannya tentunya. Jadi nanti detailnya seperti apa gitu, apakah karena ini kan peraturan ini direvisi itu kan 30 Juni, artinya sebelum ada demo besar yang terjadi di seluruh Indonesia ketika itu di akhir Agustus gitu. Jadi kalau saya melihat ya, harusnya memang saya nggak tahu ya, harusnya untuk pejabat negara ya tidak ada kenaikan. Apakah setelah demo ada perubahan begitu untuk aturan ini ya? Peraturannya udah lewat ya. Cuman baru dipublish gitu ya, jadi baru diberitakan gitu. Tapi kalau untuk yang lain sih saya rasa ini tentu kabar bahagia ya di jelang penghujung tahun, karena kita tahu bahwa PNS ini kan juga salah satu yang menjadi, bisa dibilang kalau dari sisi konsumsi itu menjadi motor pertumbuhan ekonomi juga, karena PNS itu ASN ya itu sekitar 4 jutaan lah. Kalau dari 4 jutaan itu semua membelanjakan ada tambahan uang, ini kan bisa dibilang seperti itu, tentunya bisa mengerek konsumsi dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Oke, dari Mas Luki seperti apa begitu? Tadi kan yang menarik adalah karena ini peraturannya dibuat di tengah tahun ya, cukup menarik begitu. Kemudian di satu sisi kemarin juga dalam beberapa waktu terakhir kan ada gejolak lah yang terjadi di dalam negeri begitu ya. Dan tadi peraturannya juga sekali lagi disebutkan ini kan ditetapkan pada 30 Juni lalu begitu kan, sebelum dinamika terjadi di dalam negeri ya. Nah, Mas Luki melihatnya seperti apa begitu? Ada poin-poin yang cukup menarik dan ingin di-highlight juga? Ya, pertama memang ini cukup mengejutkan karena ketika pidato di Nota Keuangan ya, 15 Agustus lalu tidak ada tanda kutip bocoran soal kenaikan gaji untuk ASN ini ya. Jadi ini tiba-tiba muncul pemberitaan seperti ini, tentunya ini cukup mengejutkan, apalagi sisa 2025 tinggal ya sekitar 3 bulan lebih sedikit lah ya. Betul. Jadi memang waktunya cukup mepet kalau ini memang mau direalisasikan di 2025. Kemudian terkait dengan kenaikan, menurut saya memang bisa dibilang cukup wajar lah kalau ada kenaikan, karena inflasi pun terus bergulir ya setiap tahun ya, dan dalam 10 tahun terakhir ya gaji untuk ASN hanya naik sebanyak 3 kali ya, yaitu 2015 waktu itu naik 6%, kemudian 2019 naik 5%, dan terakhir tahun lalu 2024 8%. Jadi memang ada beberapa tahun yang tidak ada kenaikan sama sekali. Menurut saya ini kebijakan yang cukup bisa dibilang cukup wajar, walaupun besarannya kita belum tahu nanti akan ditetapkan seperti apa, dan pastinya untuk para ASN, para guru, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya tentu ini akan disambut baik. Hanya pertanyaannya, pejabat negara perlu atau tidak? Ini yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut ya. Perlu atau tidak sebetulnya? Karena ketika kita bicara ASN mungkin range-nya cukup panjang ya, dari sampai yang jabatannya tinggi ya. Jadi mungkin sebagian besar di antaranya memang mungkin perlu kenaikan gaji. Dan untuk ASN juga kalau misalnya kita compare kan dalam beberapa waktu terakhir, apalagi semenjak COVID-19 itu kan juga ada beberapa tahun yang sempat periode tidak naik gitu kan. Jadi sehingga mungkin ketika kita akumulasi dalam beberapa waktu terakhir, dalam rentang paling tidak 5 hingga 10 tahun terakhir mungkin juga sudah kalah begitu dengan inflasi ya. Apalagi untuk guru misalkan dan tenaga penyuluh, ini tenaga kesehatan ini menurut saya sangat penting juga ya, karena untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan juga dalam jangka panjang. Yang memang menarik di sini mungkin TNI, Polri, dan pejabat negara. Mungkin dalam beberapa pekan terakhir ya sentimennya mungkin agak kurang bagus nih dengan kejadian yang terjadi di Indonesia. Jadi buktikan dulu nih kalau misalnya memang bagus kalau ya. Kalau ternyata ada peningkatan gaji, memang di sini tentunya tuntutan atas kinerja pasti meningkat juga. Ini menurut saya memang perlu diperhatikan juga ya. Jadi dari arahan Bapak Presiden yang ada di Perpres tadi,
yang kita kerjakan arahan dari Ibu Menpan RB, kita saat ini terdapat penambahan kurang lebih 1,4 juta ASN baru. Di bulan Januari 2025 jumlah ASN kita 4,2 dan sekarang 5,588, dan insya Allah di 1 Desember akan bertambah lagi karena proses penetapan SK untuk P3K penuh waktu dan paruh waktu terus berjalan. Perlu kami laporkan juga di dalam forum yang mulia ini, ASN kita 76% ada di daerah 4,2 juta dan yang ada di pusat 24% atau 1,3 juta. Sekarang dari sisi gender 44% itu pria atau 2,4 juta dan 56% wanita atau 3,1 juta. Yang juga perlu kami laporkan kepada Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPR RI Komisi 2, PNS kita 64% dan P3K kita bertambah sangat tinggi menjadi 36%. PNS kita 3,6 juta dan P3K kita 1,988 juta. Dari sisi kelompok jabatan, ASN kita 6% di jabatan struktural, kemudian 63% di jabatan fungsional dan 31% pelaksana. Di sini yang nanti perlu kita perjelas kembali, yang pelaksana ini mau kita proyeksikan berapa persen lagi yang masuk ke jabatan fungsional untuk bisa menjawab tuntutan di Asta Cita. Karena kalau melihat yang ada di jabatan fungsional saat ini, terbanyak itu di sektor pendidikan dan kesehatan, hampir 60%. Jadi yang di kelompok teknis itu hanya 40%. Jadi dari sisi Asta Cita, yang paling siap dari sisi kuantitas itu di sektor kesehatan dan pendidikan. Saat ini sedang proses penyelesaian berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi target-target yang sudah ditetapkan. Dari BKN ada beberapa program prioritas yang kita kerjakan saat ini, mulai dari bagaimana kita menghitung, ya masih di slide yang tadi, menghitung peningkatan kesejahteraan ASN, kemudian digitalisasi manajemen ASN, penguatan manajemen talenta, kemudian evaluasi kebijakan manajemen ASN, serta mengarahkan ke kompetensi dan budaya digital ASN. Di BKN ada 3 program prioritas nasional, yaitu kebijakan roadmap penerapan sistem pensiun, penyiapan database profil ASN, dan rekomendasi wasdal sistem merit. Jadi Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2, saat ini rekomendasinya sudah selesai 85%, insya Allah di minggu pertama Desember sudah selesai semua. Kemudian dalam rangka pengembangan karir ASN, di BKN mengembangkan 8 kebijakan baru yang isinya adalah lebih melindungi, memudahkan, dan membahagiakan para ASN. Semangatnya 3M, melindungi, memudahkan, dan membahagiakan. Pertama, periode kenaikan pangkat yang tadinya 6 kali setahun menjadi 12 kali setahun. Kemudian penerapan manajemen talenta. Yang ketiga, BKN bertindak sebagai pengawas sistem merit sehingga memilih tidak menjadi anggota di setiap pansel. Kemudian mendorong penerapan SLE maksimal 5 hari kerja. Kemudian yang kelima, kemudian pencantuman gelar. Keenam, periode uji kompetensi jabatan fungsional kepegawaian yang semula 4 kali setahun menjadi 12 kali setahun. Ketujuh, kemudian pencantuman gelar profesi. Dan kedelapan, pangkat ASN tidak terhambat karena pangkat atasan yang lebih rendah dari pangkat staf. Kami laporkan juga, Bapak dan Ibu, dalam rangka kebijakan nasional, BKN membantu kementerian dan lembaga. Kementerian Pertanian mengalihkan 34.360 orang jabatan penyuluh pertanian daerah dipindahkan menjadi jabatan penyuluh di tingkat nasional. Kemudian di Badan Gizi 32.000 formasi penentuan potensi dan rekrutmen guru dan tenaga pendidik untuk sekolah rakyat 5.044 formasi. Pengalihan pegawai non ASN pada program Koperasi Merah Putih diproyeksikan 59.217 orang. Kemudian 5,2 juta ASN untuk penyelenggaraan layanan dasar, 61.796 ASN mendukung hilirisasi, dan penataan ASN di berbagai lembaga di Kabinet Merah Putih kurang lebih 506.000 ASN. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan KPI BKN, beberapa hal di halaman 11 perlu kami laporkan. Lembaga-lembaga yang sudah menyelenggarakan prinsip meritokrasi sekarang sudah berjumlah 447 instansi. Kemudian nilai RB BKN yang saat ini ditargetkan 90, dan ini